Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Anggun Santika, NIM 1905-1164. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Organisasi Asosiasi Guru. Baik, langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu pengertian organisasi profesi keguruan. Jadi di sini apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu pengertian dari organisasi profesi keguruan? Ya, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, organisasi profesi guru adalah sebuah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru, di mana undang-undang tersebut juga mengatur prinsip profesionalitas seorang pendidik, di mana salah satu prinsip yang harus dijalankan adalah guru harus memiliki organisasi profesi untuk mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Artinya, organisasi profesi guru tidak hanya sekedar organisasi untuk berkumpul guru, melainkan organisasi profesi guru juga merupakan organisasi amanat undang-undang. Pembahasan yang selanjutnya yaitu motif pembentukan organisasi profesi keguruan. Di sini motif pembentukan organisasi profesi keguruan ada dua motif. Yang pertama yaitu motif intrinsik dan motif kedua yaitu motif ekstrinsik, di mana motif intrinsik adalah pekerjaan yang bersangkutan atas dasar dorongan dari dalam diri mereka sendiri. Maksudnya di sini yaitu solidaritas di antara pengemban bidang pekerjaan yang bersangkutan serta yang bertalian erat dengan permasalahan nasib, dalam arti kesadaran atas kebutuhan untuk kehidupan secara layak sesuai dengan bidang pekerjaan yang diembannya, baik secara sosial psikologis maupun secara ekonomis kultural. Jadi di sini motif intrinsik ini yaitu motif yang dibangun atas rasa kesadaran serta permasalahan nasib dari diri mereka sendiri. Mereka di sini yaitu diri guru tersebut. Sedangkan motif yang kedua yaitu motif ekstrinsik adalah suatu pekerjaan yang bersangkutan berdasarkan tuntunan dari lingkungannya, yaitu motif ini terbentuk atas dorongan oleh masyarakat pengguna jasa dengan adanya persaingan, perkembangan atau perubahan dalam dunia kerjanya. Pembahasan yang ketiga yaitu fungsi organisasi profesi keguruan. Organisasi profesi keguruan juga memiliki fungsi tersendiri yang bermanfaat bagi anggotanya. Organisasi profesi keguruan berfungsi sebagai yang pertama, fungsi pemersatu. Kelahiran suatu organisasi profesi tidak terlepas dari alasan yang mendasarinya, yaitu dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. Organisasi profesi keguruan ini adalah suatu wadah pemersatu dari berbagai potensi profesi keguruan dalam menghadapi banyaknya tantangan dan harapan masyarakat. Sehingga dengan mempersatukan potensi tersebut diharapkan organisasi profesi keguruan memiliki wibawa dan kekuatan dalam menentukan kebijakan dan melakukan tindakan bersama, yaitu untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan para pengemban profesi keguruan itu sendiri dan kepentingan masyarakat pengguna jasa profesi. Fungsi kedua yaitu fungsi peningkatan kemampuan profesional, di mana fungsi kedua dari organisasi keguruan adalah meningkatkan kemampuan profesional pengemban profesi kependidikan, di mana fungsi ini secara jelas tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Pasal 61 yang berbunyi, tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan, profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan.
Peraturan pemerintah tersebut menunjukkan adanya legalitas formal yang secara tersirat mewajibkan anggota profesi keguruan untuk selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya melalui organisasi atau ikatan profesi keguruan ini. Dengan kemampuan yang dimaksud di sini adalah apa yang disebut dengan istilah kompetensi. Kompetensi merupakan kecakapan atau kemampuan mengerjakan kependidikan. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya itu tujuan organisasi profesi keguruan. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Pasal 61, ada 5 misi tujuan organisasi kependidikan, yaitu misi yang pertama, meningkatkan dan mengembangkan karir anggota, merupakan upaya dalam mengembangkan karir anggota sesuai dengan bidang pekerjaan yang diembannya. Di mana karir yang dimaksud di sini adalah perwujudan diri seorang pengemban profesi secara bermakna, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain termasuk lingkungan, melalui serangkaian aktivitas. Di sini organisasi profesi berperan sebagai fasilitator dan motivator terjadinya peningkatan karir setiap anggota. Tujuan yang selanjutnya yaitu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota guna mewujudkan kompetensi pendidikan yang handal. Di mana di sini dengan kekuatan dan kewibawaan organisasi, para pengemban profesi keguruan akan memiliki kekuatan moral untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya, sehingga kemampuannya akan terus berkembang sejalan dengan keprofesionalisasinya. Selanjutnya yaitu meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional anggota. Maksudnya di sini upaya para profesional untuk menempatkan anggota suatu profesi sesuai dengan kemampuannya. Organisasi profesi pendidikan bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan kepada anggotanya melalui pendidikan atau latihan terprogram. Misi yang keempat yaitu meningkatkan dan mengembangkan martabat anggota, merupakan upaya organisasi profesi kependidikan agar anggotanya terhindar dari perlakuan tidak manusiawi dari pihak lain dan tidak melakukan praktik pelecehan nilai-nilai kemanusiawian. Dengan memasuki organisasi profesi pendidikan, anggota sekaligus profesi terlindungi dari perlakuan masyarakat yang tidak mengindahkan martabat kemanusiaan dan berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar etis yang disepakati. Misi yang kelima yaitu meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan, merupakan upaya organisasi profesi pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin anggotanya. Pembahasan selanjutnya yaitu ruang lingkup organisasi profesi keguruan. Pertama, saya akan membahas mengenai bentuk dan corak organisasi kependidikan. Terdapat 4 bentuk organisasi profesi kependidikan, yaitu yang pertama berbentuk persatuan, yang kedua federasi, yang ketiga aliansi, yang keempat asosiasi. Corak organisasi profesi pendidikan juga beragam. Yang pertama yaitu berdasarkan jenjang pendidikan di mana mereka bertugas, yaitu baik SD, SMP maupun SMA. Selanjutnya yaitu status penyelenggara kelembagaan pendidikannya, baik seorang guru itu bekerja di negeri maupun di swasta. Selanjutnya yaitu berdasarkan bidang studi keahliannya, yaitu baik seorang guru itu mengajar di bidang bahasa, kesenian maupun di bidang lainnya. Dan corak yang selanjutnya yaitu corak gender, di mana di sini guru itu berdasarkan jenis kelaminnya, pria atau wanita. Selanjutnya itu berdasarkan latar belakang etnis. Bisa jadi seorang guru itu etnisnya Cina, Tamil maupun lain-lainnya. Selanjutnya yaitu corak struktur dan kedudukan organisasi keguruan.
Berdasarkan struktur dan kedudukannya, organisasi profesi kependidikan terbagi atas 3 kelompok, yaitu yang pertama, organisasi profesi kependidikan yang bersifat lokal. Biasanya organisasi kependidikan yang bersifat lokal ini yaitu berdasarkan kedaerahan dan kewilayahan. Misalnya seperti Sarawak Teachers Union, Sarawak Teachers Union, yaitu yang berada di Malaysia. Organisasi profesi kependidikan kedaerahan yang ada di Malaysia. Selanjutnya yaitu organisasi profesi kependidikan yang bersifat nasional, yaitu seperti Persatuan Guru Republik Indonesia yang biasa kita kenal dengan PGRI. Selanjutnya itu organisasi profesi kependidikan yang bersifat internasional seperti UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Culture Organization. Dan yang keempat yaitu keanggotaan organisasi profesi pendidikan. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai jenis-jenis organisasi profesi keguruan yang ada di Indonesia. Ada banyak organisasi profesi keguruan di Indonesia, namun sampai saat ini kebanyakan kita hanya mengetahui organisasi keguruan yang ada di Indonesia itu hanya PGRI saja. Padahal selain PGRI masih banyak organisasi lainnya seperti ISPI, IPBI, HSPBI, dan MGMP. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan organisasi yang pertama yaitu Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia yang biasa kita singkat dengan PGRI. PGRI lahir pada tanggal 25 November 1945, yaitu bertepatan 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tujuan utama didirikannya PGRI yaitu membela dan mempertahankan Republik Indonesia, memajukan pendidikan seluruh rakyat berdasar kerakyatan. Yang selanjutnya itu membela dan memperjuangkan nasib guru khususnya dan nasib buruh pada umumnya. Selanjutnya yaitu misi-misi dari organisasi PGRI ini adalah ada misi profesi, misi politis, dan misi peraturan organisasi. Misi profesinya yaitu upaya untuk meningkatkan mutu guru sebagai penegak dan pelaksana pendidikan nasional. Sedangkan misi politisnya yaitu upaya penanaman jiwa nasionalisme, yaitu komitmen terhadap pernyataan bahwa kita bangsa yang satu yaitu bangsa Indonesia. Juga penanaman nilai-nilai luhur Pancasila. Sedangkan misi peraturan organisasi yaitu upaya mengewanjantahkan peraturan keorganisasian. Sedangkan misi yang terakhir yaitu kesejahteraan, yaitu memperjuangkan tercapainya kesejahteraan lahir batin para guru dan tenaga pendidikan lainnya. Selanjutnya yaitu organisasi keguruan yang ada di Indonesia, yaitu kita kenal dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau kita singkat dengan MGMP. MGMP merupakan suatu asosiasi atau wadah perkumpulan bagi guru-guru mata pelajaran yang berada dalam suatu sanggar atau kabupaten maupun kota untuk saling berkomunikasi, belajar, dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam upaya peningkatan kinerja guru sebagai praktisi di kelas. Tujuan dari MGMP yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus, di mana tujuan umumnya untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan profesionalisme guru. Sedangkan tujuan khususnya yaitu memperluas wawasan dan pengetahuan guru mata pelajaran dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Selain itu, mengembangkan kultur kelas yang kondusif sebagai tempat proses pembelajaran yang menyenangkan, mengasihkan, dan mencerdaskan siswa. Selanjutnya yaitu peranan MGMP menurut pedomannya, yang mana MGMP ini berperan mengakomodir aspirasi dari, oleh, dan untuk anggota. Selanjutnya mengakomodasi aspirasi masyarakat dan siswa. Selanjutnya melaksanakan perubahan yang lebih kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran. Selain itu yaitu MGMP juga sebagai mitra kerja Dinas Pendidikan dalam menyebarkan informasi kebijakan pendidikan. Organisasi keguruan yang ketiga yaitu
Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau yang kita singkat dengan ISPI. ISPI lahir pada pertengahan tahun 1960-an dan memiliki tujuan yaitu menghimpun para sarjana pendidikan dari berbagai spesialisasi di seluruh dunia. Selain itu, ISPI juga bertujuan meningkatkan sikap dan kemampuan profesional para anggotanya, membina serta mengembangkan ilmu, seni, dan teknologi pendidikan dalam rangka membantu pemerintah mensukseskan pembangunan bangsa dan negara. Organisasi yang keempat yaitu Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau yang disingkat dengan IPBI. IPBI didirikan di Malang pada tanggal 17 Desember 1975. Organisasi ini merupakan himpunan para petugas bimbingan se-Indonesia dan bertujuan mengembangkan serta memajukan bimbingan sebagai ilmu dan profesi